ini nih di tengah juga persaingan yang ketat lembaga perguruan tinggi sekarang itu kan uh, calon mahasiswa itu punya banyak opsi, karena mereka sudah katakanlah istilahnya kerennya itu kan mereka sudah digital minded sehingga paham alur cara mengurus mengakses beasiswa dan lain sebagainya secara online gitu ya. Maksud saya kan begini, di antara pilihan calon mahasiswa itu ada sebuah pikiran kalau bisa kuliah di tempat yang besar kenapa yang kecil gitu. Nah ini saya ingin mungkin pemirsa juga butuh diyakinkan ini oleh Bu Zen ini. Kenapa kok harus Stino gitu kalau di Gresik? Kenapa kok harus Stino? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Nugres Channel, kembali lagi bersama dengan podcast Dengar Cerita. Kali ini kami berada di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nahdlatul Ulama Gresik, sebuah perguruan tinggi yang berlokasi di pusat kota. Hari ini kita akan mendengar cerita secara langsung dari Ibu Ketua STIE NU Gresik, Bu Zainab ya Bu ya. Betul. Bu Zainab, kita nanti akan mendengar bagaimana kampus STIE NU ini yang ada di jantung kota dikelilingi beberapa kampus lain, bagaimana bertahan, bagaimana tetap relevan di tengah arus zaman. Ini tentu kita penting untuk pertemuan kita kali ini untuk mendengar informasi, mendengar cerita dari Ibu Ketua. Mungkin bisa diceritakan Bu Zainab, tentunya diperkenalkan dulu ke pemirsa. Bu Zainab ini awal mula khidmatnya di STINU ini sudah sejak berapa tahun, sejak kapan gitu, dan nanti kita ingin mendengar berbagai hal, strategi dan kemudian pendekatan-pendekatan yang digunakan STINU untuk tetap relevan. Monggo Bu diperkenalkan ke pemirsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Zainab SEMSA. Saya masih jadi ketua di 1,5 bulan ini. Cuman sebelumnya saya di STIE NU ini sudah tahun 2018. Mulai 2018 saya menjadi dosen. Saya lulus, jadi saya mengalumni dari STIE. S1 saya di STIE NU Ternate Gresik ini. S2 saya di Stesia Surabaya. Habis itu saya ngajar di sini mulai 2018. Awal karir saya dimulai dari menjadi kaprodi akuntansi, D3 akuntansi. Karena memang basically saya di akuntansi, S2 saya di akuntansi gitu. Akhirnya dari D3 akuntansi saya beralih menjadi ketua lembaga penjaminan mutu. Dan akhirnya sekarang mohon doanya menjadi ketua STIE NU Ternate Gresik. Baru gitu. 1,5 bulan. Betul, baru 1,5 bulan. Di dalam proses berlangsungnya PPMB Bu ya istilahnya. Betul. Tantangan tersendiri itu ya. Iya betul. Jadi tiba-tiba gitu kan akhirnya rasanya seperti itu nanti saya. Kira-kira Bu panggilannya Bu siapa? Bu Zen. Bu Zen ya. Okay. Bu Zen kira-kira bukan kira-kira ya. Visi STINU ini apa sih Bu? Mungkin mungkin kan banyak Nadiin Gresik ini yang nggak kenal ya. Kampus STINU ini kan mungkin bisa diperkenalkan ke pemirsa. Betul. Visi kami di STIE NU Ternate Gresik itu adalah menjadi perguruan tinggi yang kokoh, adaptif, dan berlandaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa harus rasanya berlandaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena memang kita adalah
kita adalah satu-satunya perguruan tinggi NU yang bernama NU gitu, labelnya kita STIE NU. Kalau banyak perguruan tinggi di wilayah Kabupaten Gresik yang notabene NU juga gitu ya, tapi tidak memiliki atau tidak ada nama NU di dalamnya seperti tidak itu. Melekat gitu ya. Tidak melekat di nama tersebut. Yeah. Dan kita alhamdulillah melekat di situ, sehingga kita juga wajib untuk bagaimana menjadi perguruan tingginya wong NU gitu. Rasanya nanti harus seperti itu ke depan, kayak gitu. Bu Zen, kira-kira itu kan salah satu pembeda dengan kampus yang lain yang juga backgroundnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mungkin ada hal lain nggak pembeda dengan kampus lain? STINU ini kita kan nggak tahu nih, ini ada jurusan apa saja misalkan. Betul. Konsentrasinya ke bidang apa gitu. Mungkin bisa disampaikan pembeda itu ke pemirsa. Boleh. Terkait dengan NU, terkait dengan kita STIE NU, kita ada mata kuliah yang dimulai dari mata kuliah ke-NU-an. Kita ada mata kuliah ke-NU-an selama 2 semester. Terus kita juga ada mahasiswa kami itu kita wajibkan untuk bagaimana mereka itu bisa mempraktekkan untuk memimpin Yasin dan Tahlil di lingkungan masyarakat sekitarnya. Karena mau tidak mau kalau kita lihat Gen Z sekarang nggak cukup di situ gitu. Maka kita di kelas ke-NU-an dan kelas praktikumnya, kita ada kelas di mana mahasiswa ini harus benar-benar mimpin Yasin nih. Kita sediain mikrofon untuk dia mimpin di kelasnya. Ketika ternyata di kelas tersebut kok pembacaan Yasin dan Tahlilnya gratul-gratul gitu ya misalnya, kita kita adakan dia harus mengulangi lagi sampai 2 dan 3 kali untuk baru kita katakan lulus gitu. Kenapa? Karena memang akhirnya tantangan ya. Kita pakai jubahnya NU, nggak mau kita jasnya hijau dengan tulisan STINU gitu. Tapi ketika di luar, di masyarakat, baik masyarakat mereka dalam artian rumah tempat tinggalnya atau mungkin dia di tempat KKN dan sebagainya, dilala di satu perkumpulan ibu-ibu atau bapak-bapak Yasin Tahlil nggak bisa memimpin gitu. Itu menjadi satu hal yang harus kita rubah. Jadi mereka harus mampu. Masalah grogi dan sebagainya kan urusan belakang gitu ya. Tapi dia mampu di situ. Itu yang kedua. Yang selanjutnya adalah kita juga ada program-program istighosah dosen. Istighosah dosen dan staf itu kita adakan di situ setiap Jumat berseling-seling dengan kegiatan yang lain. Jadi Jumat kalau seperti ini nanti habis duhur gitu, kalau ada kegiatan mungkin kita masuknya malam gitu kan, karena memang kita mahasiswanya kelasnya ada kelas pagi sama kelas sore. Betul, kelas pagi dan kelas sore. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang memang kita belum bisa untuk naruh kegiatan tersebut pagi gitu, sehingga harus sore. Karena apa? Karena kan banyak daripada mahasiswa kita itu juga bekerja seperti itu, sehingga nanti masuknya Jumat kalau kegiatan itu kadang sore juga terkait dengan kegiatannya. Teman-teman mahasiswa di BEM juga ada kegiatan Jumat juga, Jumat malam seringnya teman-teman itu adalah kegiatan Maulid Tiba, dan itu juga konsisten sama dengan kegiatan istighosah tadi, setiap hari Jumat yang diselingi dengan kegiatan yang lain gitu. Kita juga yang terakhir tapi belum jalan ini ya. Jadi kalau kita atas nama yayasan gitu ya, di yayasan itu kita lagi berproses bagaimana semua dosen, guru dan staf itu mengikuti kegiatan PKPNU yang itu diwajibkan di bulan September besok gitu. Jadi pelatihan dasar, pelatihan kader penggerak, betul itu kita diwajibkan di bulan September besok, wajib semuanya, mau nggak mau harus ikut gitu. Penting itu soalnya. Makanya kan kadang memang kita di NU itu nggak semua orang ngerti ya Pak. Betul. Masih memahami NU itu seperti apa kan? Tidak di situ. Makanya mungkin kegiatan-kegiatan yang sifatnya soal, kita juga ada kegiatan yang namanya Masnu, jadi mahasiswa NU. Masnu. Betul, itu kita harapkan dari kegiatan tersebut mahasiswa ini yang nggak cukup ngerti soal NU gitu ya, itu tercerahkan daripada kegiatan-kegiatan tersebut. Karena banyak juga kan gitu yang lain, tidak hanya NU, sehingga kan notabene kita bukan soal fanatik atau tidak fanatik ya, kita harus tahu fitrah diri kita di mana, kayak gitu. Siap.
Terus lagi Bu, tentang pembeda ini masih tentang pembeda. Jadi masih belum kita dengar ya. Jadi STINU ini ada berapa prodi sih? Ya. Ada berapa program studi di kampus ini, ada berapa Bu? Di STINU ini kita masih ada 2 program studi. Satu S1 manajemen dan yang S1 kedua manajemen. betul, yang kedua adalah D3 akuntansi. Cuman pada prosesnya D3 akuntansi masih diproses karena D3 akuntansi ya, jadi peminatnya cukup sedikit. Sehingga kita sekarang lagi proses inisiasi prodi baru. Doakan semoga nanti mungkin di akhir tahun ini kita benar-benar sudah bisa menyiapkan dan mengirimkan dokumen terkait dengan prodi baru tersebut. Gitu. Boleh dibocorkan itu Bu? Boleh, prodinya boleh. apa Betul. ke depan itu? Prodinya bisnis digital. Oh, bisnis digital. Gitu. Karena akhirnya tantangan ya. Kenapa kok bisnis digital gitu ya? Tadi satu manajemen, satu kenapa kok bisnis digital gitu? Ya karena memang masyarakatnya sekarang beralihnya ke situ. S1 juga itu. Betul, S1 bisnis digital seperti itu. Terus Bu, keunggulan kompetitif ini menjadi bagian penting dari memenangkan kompetisi dari kampus lain ya. Jadi kan kita tahu bahwa tantangan ini kan terus semakin cepat, semakin berat ya. Ini bagaimana sih cara STINU menghadapi tantangan ini, menaklukkan tantangan ini agar tetap relevan itu bagaimana? Sebenarnya kita proses ya, lagi-lagi kita proses belajar. Ternyata hidup itu belajar lagi dan lagi ya, termasuk dengan perguruan tinggi. Diginiin kok nggak cocok, kita gantikan gitu. Termasuk dengan itu, untuk menjadi tetap relevan, kita sebenarnya sudah punya beberapa hal. Termasuk kita ada kelas praktisi. Mau tidak mau di Gresik ini, industrinya banyak gitu. Sehingga mahasiswa itu harus adaptif terkait dengan industri itu sendiri gitu. Maka kita ada kelas praktisi. Dulu awalnya kita kelas praktisi itu hanya kita adakan di kuliah umum gitu. Kuliah umum. Tapi sekarang kita kelas praktisi itu kita masukkan, jadi dosen-dosen praktisi kita masukkan di dalam kelas, termasuk dari luar berarti. Betul. Gitu, termasuk dengan kita juga mengikuti program pemerintah praktisi mengajar, itu kita pernah dapatkan itu. Jadi memang benar-benar praktisi, kita dapat praktisi itu dari Jarum. Kita juga dapat praktisi itu dari GoTo. Satunya itu kalau nggak salah bukan Shopee, apa ya? Tokped kalau nggak salah, itu dari situ praktisinya, betul. Cuman tadi lewatnya itu lewat Kemendikbud gitu, karena lewatnya praktisi mengajar kalau itu. Tapi dari situ kita akhirnya mengundang praktisi-praktisi untuk ngajar di kelas kita. Gitu. Cuman karena praktisi ya, jadi kadang ngajarnya lewat Zoom dan sebagainya. Untuk apa? Untuk mahasiswa tadi supaya lebih betul adaptif terkait dengan banyak hal di industri. Tapi kalau kita bicara tentang Gresik dan industri, dan sebenarnya ini kan strategis Bu ya, STINU ini ya. Jadi menjadi inkubator ya, atau menyiapkan generasi yang memahami ilmu ekonomi sebagaimana yang dibutuhkan industri, bagian itu apakah itu manajemennya atau apakah nanti kalau ketambahan lagi prodi-prodi yang lain, bisnis digital dan lain sebagainya kan yang juga dibutuhkan oleh industri. Ini selama ini sudah ada pola kerjasama nggak Bu dengan ya nggak usah disebut lah, misalkan dengan industri di Gresik sudah ada nggak? Sudah, kita ada beberapa kerjasama dengan industri di Gresik. Larinya kita kerjasama, kita mulainya dari kerjasama berupa penelitian, research gitu ya. Betul. Yang kedua juga terkait dengan pengabdian masyarakat gitu. Dan nanti nanti kan mahasiswa kita kan ada proses yang namanya magang. Siap. Dari magang itu sebenarnya mahasiswa itu harus nyari sendiri untuk tempat magangnya. Cuman kadang ada beberapa tempat yang memang kita rekomkan. Dari mana? Dari kerjasama yang kita lakukan dengan industri tersebut. Itu gitu. Strategis atau berbeda-beda Bu? Misalkan perusahaan yang lain berbeda-beda. Oh gitu ya. Sektornya juga berbeda-beda. Oh gitu ya. Gitu.
kadang kita sektornya juga di posisi UMKM juga sih Mas, karena kan memang itu. visi kita itu kan salah satunya menjadi wirausahawan, Entrepreneur. gitu, betul. Oh, iya, iya. Lah kalau di posisi entrepreneur kan tidak di industri besar, maksud saya tidak di Betul. pabrik gitu, larinya kan mesti di UMKM gitu untuk memulai startup tersebut gitu. Nah, ini kan apa namanya Bu? Berarti salah satu output dari kampus ini menciptakan wirausahawan yang handal gitu ya. Betul, betul. Di tengah ini Bu, ini kan yang menarik kan adalah juga ada, ini mungkin bisa disinggung sedikit ya, ada perubahan ekosistem ya dari ekosistem tatap muka, orang berbelanja ketemu sekarang sudah apa ya, sudah pesan di rumah dan sebagainya. Itu ini juga menjadi kajian nggak bagi akademisi di Stino ini? Menjadi kajiannya nggak? Betul. Terkait dengan perubahan yang sudah sangat signifikan Teknologi. itu ya, teknologi itu, kajiannya itu salah satu output yang menjadi dasar kita buat prodi bisnis digital. Itu adalah terkait hal tersebut gitu. Karena memang tidak yang lain, saya sendiri pun sudah beralih ke sana gitu loh. Kalau bisa sampai di rumah saya nggak kepanasan, kenapa harus kepanasan? Kan gitu. Akhirnya larinya kita termasuk di bisnis digital. Bahkan anak-anak sekarang sudah bisa check out ya. Anak-anak betul, bisa check out. sudah bisa check out, tiba-tiba datang nggak tahu suruh bayar gitu ya, kita jadi orang tuanya kaget-kagetan gitu kan. Nah ini Bu, tentang tadi ada kelas ya, ada kelas pagi, sore. Kami melihat itu di informasi website situs resminya STIE.NU Gresik itu ada kelas karyawan ya Bu ya. Kelas karyawan itu gimana Bu? Sebenarnya gini, jadi kita itu kan kelas yang pasti sudah jalan, itu Iya. kelas pagi sama kelas sore. Oke. Gitu, kelas pagi sama kelas sore. Beberapa teman-teman mahasiswa gitu, kita sebutnya teman ya, karena sama-sama masih muda nih. Teman mahasiswa itu beberapa memang kalau kelas sore itu notabene mereka sering hampir 80% lebih mahasiswa kita itu sambil bekerja gitu di kelas sore. Tapi kapan hari kita coba buka yang ternyata peminatnya kurang cukup banyak terkait dengan kelas karyawan gitu. Nggak tahu nih nanti ke depan seperti apa. Kelas karyawan itu kan kita menginisiasinya bagaimana mahasiswa bisa bekerja dan kuliah. Betul, dan sekali. Semuanya online. Gitu. Kelas karyawan itu harapannya di situ. Kalau kelas sore kan dia offline, tapi sore gitu. Perkuliahannya kan sore tapi offline. Gitu. Tapi kalau kelas karyawan murni, harapannya nanti kelasnya Sabtu Minggu gitu. Itu kayaknya dulu ada Bu ya istilahnya itu Pak, kelas reguler sama kelas apa gitu, satunya yang setiap beberapa minggu aja gitu ya. Bukan dulu kan ada tuh beberapa kampus tahun berapa itu kan begitu. Iya. Nah, ini Bu, gimana Bu itu agar, mungkin ini yang ingin saya tahu nih tentang kelas karyawan itu sebenarnya menarik ya. Jadi kebutuhan bahwa gimana tetap, karena memang kita kan nggak tahu dunia industri itu kan kadang overshift ya Bu ya. Kan nggak menentu ya. Perputaran buruh itu kan apa, perputaran waktunya, pergantiannya kan kita nggak tahu. Kadang pada saat kita sudah kuliah sore ternyata sering ketiban apa namanya shiftnya pagi gitu kan. Saya kira ini menarik nih yang kelas karyawan ini. Ini maksud saya adalah pertanyaan yang paling penting adalah bagaimana mereka menempuh tapi tetap memastikan, bagaimana Stino memastikan bahwa mereka tetap menempuh perkuliahan tapi tetap mendapat kualitas. Itu gitu bagaimana? Kalau di kelas kita itu sekarang kan posisinya masih di kelas sore ya, yang kebanyakan karyawan tadi itu kan kelas sore. Itu kita ada persyaratan untuk kelas di satu semester. Satu semester itu kan ada 14 pertemuan. Yeah. Itu minimal mereka harus menempuh di satu semester itu sebanyak 70% daripada pertemuan tersebut. Gitu. Lah selebihnya kalau misalnya mereka kurang dari 70% dalam menempuh pertemuan tersebut, maka harus ada tugas-tugas tambahan gitu ya yang diberikan oleh dosen mata kuliah tersebut, karena itu nanti akan berpengaruh terhadap nilainya. Gitu. Kalau lebih alhamdulillah kan gitu. Karena yang saya paling menarik itu ya, kelas karyawan saya membayangkan itu
itu mungkin pemirsa juga membayangkan kelas karyawan enak itu kayaknya, jadi bisa kuliah, bisa sambil kerja gitu kan, jadi nggak keponal-ponal gitu bahasanya. Betul. Nah, terus ini Bu, ini sudah mulai apa namanya? Saya juga membaca di beberapa kabar di halaman website Stinu, selain kemarin juga di website Nugras ini. Kenapa kok tiba-tiba podcast di sini? Bukan tiba-tiba sebenarnya, karena memang ternyata ketika bikin acara itu ke trending, beberapa minggu trending. Kiai Said Agil Sirot datang ke sini ngasih seminar ekonomi ya Bu ya. Itu trending, sehingga wah ini kayaknya menarik ini untuk apa namanya, kita ngobrol dengan pemangkunya Stinu untuk tahu lebih dalam, karena memang banyak yang interest gitu ya, banyak yang minat. Nah, di dalam situs Stinu juga di situ disebutkan ada beberapa program gitu, misalkan berkunjung dengan kerjasama dengan UNUSA. Mungkin itu bisa dijelaskan itu bagaimana? Betul. Kolaborasi eksternal itu. Betul. UNUSA itu kan perguruan tinggi NU gitu ya. Betul. Kita dalam satu naungan PTS NU Jawa Timur gitu, yang kalau di Gresik diketuai Prof. Halik. Oh ya. Gitu kalau di Gresik. Lah kan memang PTS NU di Jawa Timur. LPTNU kalau di sini. Itu maksudnya di situ. Lah terkait dengan itu, kenapa kok kita akhirnya bertandangnya atau itu akhirnya kerjasamanya adalah kita ngangsu kaweruh. Jadi kita menimba ilmu, bekerja samanya di UNUSA itu dalam rangka menimba ilmu. UNUSA itu kan ternyata masuk dalam kategori perguruan tinggi nasional nomor berapa gitu loh. Lah akhirnya kan kita cari nimba ilmunya kan di perguruan tinggi yang sama notabene gitu. Akhirnya kita bertandang ke UNUSA. Kita tidak hanya sekali dua kali, kita sudah lama kok kerjasama dengan UNUSA itu. Soal apa namanya, inisiasi prodi baru, soal banyak hal terkait dengan UNUSA. Dan itu tidak hanya UNUSA sebenarnya. Kita dengan UWP, dengan Yosudarso Surabaya juga kita bermitra. Dalam rangka kerjasama. Karena memang kan kalau dulu ketika menterinya Mas Nadiem Makarim itu kan dulu harus ada namanya MBKM gitu kan. Apa itu? MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka gitu kan. Sehingga kita harus bermitra dengan kampus lain. Kita juga harus bermitra dengan kampus di luar negeri dan sebagainya. Nah, inisiasi tersebut itu lewatnya dari tadi teman-teman mitra kampus seperti itu. Salah satu bentuk relevansi sebuah lembaga, Bu. Ini secara teori, Bu. Secara teori ini nih di tengah juga persaingan yang ketat lembaga perguruan tinggi sekarang itu kan, calon mahasiswa itu punya banyak opsi, karena mereka sudah, katakanlah istilahnya kerennya itu kan, mereka sudah digital minded, sehingga paham alur cara mengurus mengakses beasiswa dan lain sebagainya secara online gitu ya. Maksud saya kan begini, di antara pilihan calon mahasiswa itu ada sebuah pikiran, kalau bisa kuliah di tempat yang besar, kenapa yang kecil gitu. Nah ini saya ingin mungkin pemirsa juga butuh diyakinkan ini oleh Bu Zen ini. Kenapa kok harus Stinu gitu kalau di Gresik? Kenapa kok harus Stinu? Walaupun ada beberapa opsi yang mungkin bisa menjadi pilihan. Jadi kita cukup menyadari bagaimana mahasiswa itu, apalagi Gen Z sekarang berpikirnya seperti apa, kita cukup menyadari itu. Makanya kenapa harus Stinu di antara kampus-kampus lain yang sekarang sudah universitas gitu ya. Maka salah satu hal yang saya pengen yakinkan ke mahasiswa baru atau mahasiswa yang sudah ongoing gitu ya. Yang pertama adalah bahwasanya kita TNU ini benar-benar berkomitmen untuk langkah percepatan seperti itu. Dalam artian percepatan tidak kayak naik lift ya, tapi kita naik tangga. Mesti ada prosesnya di situ. Kita ingin juga kita proses inisiasi bagaimana percepatan buka prodi baru yang akhirnya kita menjadi universitas. Itu adalah salah satu yang mungkin sangat menjadi harapan bagi teman-teman mahasiswa ongoing kita atau mungkin mahasiswa baru kita untuk bagaimana Stinu ini menjadi universitas.
Yang kedua adalah kita juga diproses bagaimana terkait dengan Stinu ini gedung baru. Kenyataannya gini Mas, ini kita nggak apa-apa buka-bukaan gitu ya. Kalau banyak orang-orang yang tidak cukup mengetahui Stinu, kalau ditanya gitu gimana, itu Stinu di mana gitu. Ya karena itu tulisannya di dalam ya. Makanya sekarang sudah di luar ini. Oh iya. Iya betul, sekarang sudah di luar ini. Stinu itu di mana gitu, apanya SDNU misalnya gitu, apanya Smektra gitu. Itu kita cukup sadari hal-hal tersebut gitu. Sehingga kita bagaimana tulisan Stinu ini harus ada di depan, bagaimana kita terkait dengan sarana prasarana juga mencoba medsos, gitu ya. Medsosnya juga mulai bagaimana kita berpromosi dan sebagainya gitu. Kita proses di situ, dan yang saya yakinkan kepada teman-teman mahasiswa sekarang adalah ayo kita bareng-bareng. Saya tidak di posisi tidak cukup berkegiatan, tidak, tapi mahasiswa kita cukup, saya selalu ngomong ayo berkegiatan. Ayo berkegiatan yang banyak, karena memang mau tidak mau mahasiswa ini yang menjadi media promosi nomor 1 kami gitu. Itu yang kita sadari gitu. Jadi kalau mereka bahagia dengan kampus kita gitu ya, mereka bahagia, mereka akan menceritakan. Hard selling mereka. Betul gitu. Mereka akan menceritakan ke orang lain di Stinu aja gitu. Itu apalagi juga kita kalau sadari alma mater kan jelas tuh. Betul. Ya kan? Simbolnya kan jelas. Betul. Kan itu penting di situ nanti ke depan. Terakhir Bu ya, terakhir setelah terakhir mungkin ada dan sekaligus menyampaikan harapan. Jadi terakhir ini kan Ibu ini berapa tahun berarti periodisasinya? 4 tahun, satu periode 4 tahun. Okay. Nah, kira-kira dalam langkah 4 tahun ke depan atau mungkin lebih Bu ya, mungkin lebih yang jenengan harapkan dari Stinu ini apa Bu? Yang pertama harapannya adalah benar-benar bagaimana menjadi universitas. Itu memang sudah menjadi universitas gitu. Itu menjadi universitas NU gitu ya. Menjadi universitas NU di Gresik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menjadi kampus kebanggaan warga NU di Kabupaten Gresik. Mau tidak mau kita sadari betul bahwasanya banyak mahasiswa atau banyak anak muda NU gitu ya yang tidak berkuliah di NU gitu. Siap. Itu kita sadari di situ, sehingga salah satu hal yang pengen kita rubah adalah bagaimana menjadi kampus kebanggaannya orang NU di Kabupaten Gresik. Yang terakhir adalah menjadi kampus yang berdampak bagi sekitar. Impactnya harus dapat gitu. Tidak hanya impact kepada dalam gitu lembaga-lembaganya, tapi juga kepada masyarakat sekitar. Bagaimana masyarakat merasakan adanya kehadiran. Betul. Lembaga ini menjadi satu hal yang powerful untuk bareng-bareng gitu. Harapannya di situ. Itu saja sih saya harapannya. Semoga nanti ya. Dan yang terakhir Bu, untuk pesan untuk calon mahasiswa nih mungkin sampaikan pesan ajakan untuk, atau apa gitu. Betul ya. Ajakan mari gitu ya. Pesan untuk mahasiswa baru atau yang berminat gitu ya, yang berminat atau lagi kepikiran aja apa Stinu atau enggak ya gitu ya. Yakinlah bahwasanya Stinu ini lagi proses berkembang gitu. Rasanya misalnya pertanyaan berkembangnya dari kapan gitu ya. Berkembangnya dari saya yang menjadi ketua dimulai itu mungkin ya. Gitu. Jadi yakinlah bahwasanya Stinu proses berkembang, dan saya secara pribadi optimis dan lembaga kita optimis untuk bagaimana nanti teman-teman mahasiswa yang masuk ke Stinu tidak hanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, tidak hanya mendapatkan jaringan, tapi juga outputnya akan menjadi mahasiswa yang lulusan daripada universitas. Insya Allah nanti harapannya sangat di situ untuk mahasiswa baru. Baik, cukup ya Bu ya. Demikian pemirsa Nugres Channel, sesi dengar cerita kita dengan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nahdlatul Ulama Trate Gresik, Bu Zen. Terima kasih sekali waktunya, kesempatannya sudah kami mau rela menerima kami untuk mendengar
perkembangan salah satu kampus yang punya label NU ya. Betul. Yang sangat informatif, yang sangat inspiratif. Mudah-mudahan podcast kali ini bermanfaat untuk kita semuanya, untuk pemirsa khususnya lebih kenal dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi NU Trisakti Gresik. Saya Khidir Amirullah selaku host tiba-tiba gitu Bu. Host tiba-tiba. Mengucapkan mohon maaf kalau ada salah kata, mengucapkan terima kasih ke Bu Zen atas waktunya. Dari kami sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.